Selamat pagi Alia, gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik. Senang mendengarnya. Ayah, kamu di sini nggak perlu kaku-kaku, santai aja nanti ceritanya. Insya Allah ibu bakal bantu. Ayah, apa nih yang bikin kamu datang hari ini ke ruang BK? Saya merasa akhir-akhir ini berat saya turun. Oke, terima kasih udah jujur. Ayah, berarti kamu menyadari sesuatu ya yang pengen kamu perbaiki. Iya. Oke, baik. Di sini kita bakal cari solusinya bareng-bareng supaya nanti kedepannya keadaan kamu jauh lebih baik. Ayah Alia, menurut kamu apa yang lagi kamu pengenin? Saya ingin nilai saya bagus lagi sih. Oke, selain nilai bagus, apa ada tujuan lain yang pengen kamu capai? Saya ingin bikin orang tua saya bangga, terus juga masuk ke jurusan yang saya pengen. Berarti udah jelas ya, kamu punya tujuan yang baik. Selain pengen memperbaiki nilai, tentunya kamu juga pengen ngebanggain orang tua kamu ya. Iya. Oke, kalau misalnya nih tujuan kamu itu tercapai, kira-kira gimana perasaan kamu? Mungkin saya lebih percaya diri lagi. Oke. Kalau boleh tahu, gimana nih kegiatan kamu setelah sepulang sekolah? Kira-kira apa yang kamu lakuin biasanya? Mungkin saya makan, terus istirahat sebentar, main handphone, udah gitu aja. Kalau main HP bisa berapa lama itu? Gitu kan mungkin. Selain yang kamu sebutin tadi, kira-kira itu masih belajar nggak, ada kegiatan belajar nggak di rumah? Mungkin aku selipin sedikit belajar juga, mungkin sekitar 2 atau 3 jam. Habis itu saya istirahat karena ngantuk juga kan. Terus kalau misalnya lagi ada PR nih, gimana biasanya? Sering dikerjakan sebelum masuk sekolah lagi. Terus pas misalnya guru lagi ngejelasin gitu, kamu memperhatikan atau suka ke distract atau gimana tuh kira? Kadang saya merhatiin juga, kadang juga ke distract juga sebentar. Ke distract. Ya, menurut Ale sendiri, kebiasaan itu tuh udah berlangsung berapa lama? Mungkin dari sekitar 3 bulan atau 4 bulanan. Udah lumayan lama ya berarti. Coba nih Alia pikir gitu, apa kebiasaan main HP sampai berjam-jam seharian itu bakal ngebantu kamu buat mencapai tujuan kamu, kayak yang tadi kamu sebutin, pengen nilai yang bagus gitu? Enggak ya. Kalau misalnya ngerjain PR buru-buru itu bikin kamu jadi kayak hasil belajarnya tuh jauh lebih baik atau gimana? Enggak juga sih. Jadi menurut kamu, siapa yang paling menentukan perubahan itu? Saya sendiri. Oke, bagus. Berarti Alia tuh sadar ya kalau pilihan kamu sekarang itu belum ngedukung tujuan kamu. Kalau kebiasaan ini terus dilakuin, kira-kira apa nih yang bakal terjadi? Makin turun lah saya. Oke. Apa dengan nilai turun itu yang kamu inginkan? Enggak. Jadi apa nih yang kira-kira perlu diubah biar capai target kamu? Ya, mau ngurangin HP juga, mungkin saya juga harus lebih rajin lagi. Oke, bagus itu ya. Berarti sekarang kita bikin rencana kali ya, yang sederhana yang bisa kamu lakuin. Menurut Alia, apa yang bisa kamu mulai dari hari ini? Mungkin saya nanti malam belajar.
Jam berapa tuh kira-kira? Eh, entah habis maghrib atau isya sekitar jam 7 atau jam 8. Terus setelah itu apa yang bakal Alia lakuin? Mungkin bisa baca buku sebentar. Terus kalau PR gimana tuh? Kalau misalnya saya baca buku sebentar, mungkin kalau tidak bisa saya menanyakan pada orang tua. Oke, bagus ya Alia. Terus kira-kira kalau ada pelajaran yang sulit kamu pahami atau kamu ngerti itu gimana? Nanti saya akan bertanya pada guru atau ke orang tua saya. Apa rencana ini kira-kira realistis? Mungkin iya realistis. Seberapa yakin nih kamu bakal ngelakuinnya? Apa bisa melakuinnya? Kayak dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Mungkin kalau nggak 7, 8. Kenapa itu alasannya? Karena saya ingin berubah. Apa yang bikin kamu belum milih skala 10? Karena saya juga belum yakin kalau bisa berubah secepat itu sih. Kalau misalnya nih godaan main HP kamu tadi yang berjam-jam itu muncul, apa yang bakal Alia lakuin? Mungkin saya menyimpan handphone itu di laci atau di depan meja belajar gitu. Oke, itu solusi yang bagus banget ya Alia. Jadi apa kamu bersedia nih berkomitmen kayak misalnya menjalani rencana yang tadi itu selama ya kita bikinlah dulu 1 minggu gitu? Bisa lah. Saya percaya kamu mampu ya Alia. Yang penting Alia tuh bisa konsisten gitu ya. Jadi hari ini sudah membahas ya tujuan kamu, kebiasaan kamu, terus mengevaluasi juga apa kebiasaan itu bisa membantu kamu buat dapat nilai bagus gitu. Jadi minggu depan kita bakalan ketemu lagi ya, buat lihat nih perkembangan kamu udah sejauh mana, apa Alia beneran ngelakuin tadi rencananya yang udah dibikin. Terima kasih Ibu. Oke. Saya bisa berubah menjadi lebih baik. Oke, sama-sama Alia. Semoga rencananya yang tadi kita bikin itu berjalan dengan lancar ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi Alia. Senang bertemu lagi dengan Alia. Gimana kabar Alia hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah saya baik. Oke, baik ya alhamdulillah. Ya minggu lalu kan kita udah sempat bikin rencana ya buat kamu biar lebih semangat lagi belajarnya. Hari ini kita akan lihat nih gimana perkembangannya kira-kira. Lalu gimana perasaan kamu setelah seminggu buat nyoba jalanin rencana yang kemarin udah kita sepakati? Untuk saat ini saya merasa lebih baik dan terus juga walaupun sebelumnya belum terlalu baik juga. Nggak apa-apa Alia. Kalau perubahan kan emang pasti ada prosesnya ya, butuh proses. Yang penting Alia udah berusaha. Terus coba dong boleh diceritain pengalaman Alia selama seminggu ini tuh kayak gimana kira-kira? Saya berhasil untuk belajar 3 hari 3 malam berturut-turut, tetapi setelah itu saya kembali bermain handphone sampai malam lagi. Ke distract lagi ya berarti. Menurut Alia nih apa sih yang bikin Alia ke distract lagi buat main HP gitu? Teman-teman yang nganterin, habis itu saya kira hanya sebentar kan, tapi ternyata lama. Terus gimana nih perasaan Alia setelah selesai itu bermain HP-nya? Awalnya senang, tapi setelah itu saya nyesel juga karena nggak belajar. Jadi ada rasa ini ya, senang sesaat tapi setelahnya baru muncul ada penyesalan. Iya. Okay. Terus gimana nih sama tugas sekolah kamu?
Ada beberapa yang tepat waktu, ada beberapa yang juga yang terlambat. Apa nilai kamu ada yang mulai berubah? Sedikit ada peningkatan di mata pelajaran. Itu kabar baik sih ya, ada peningkatan gitu. Berarti ada yang berhasil udah kamu lakuin. Artinya usaha yang kamu lakuin tuh ada, setidaknya ada sedikit menunjukin hasil ya. Oh ya, kalau gitu kita lihat tujuan kamu lagi ya. Minggu lalu kan kamu bilang pengen apa ya, mendapatkan nilai yang bagus, yang baik, terus pengen juga ngebanggain kedua orang tua kamu. Terus apa itu tujuan kamu masih sama sama sekarang? Masih. Oh, masih. Lalu menurut kamu nih, apa kebiasaan main HP itu yang tentunya jangka berjam-jam itu bisa bikin kamu mencapai tujuan kamu? Enggak. Lalu gimana kebiasaan belajar kamu selama 1 jam? Itu sedikit membantu sih, Bu. Terus dari kedua kebiasaan tersebut nih, mana yang lebih mendekati kamu pada tujuan, atau kayak yang main HP kah, atau yang belajar yang 1 jam itu? Yang belajar sejam itu. Jadi pilihan sebenarnya itu kan ada di tangan kamu ya. Itu benar kan? Apa kamu merasa memiliki kesempatan untuk kebiasaan yang lebih baik? Saya pikir bisa, cuma masih ada beberapa godaan juga. Ada godaan ya. Terus menurut Alia nih, kira-kira hambatan yang paling besar yang bikin kamu jadi sulit belajar, susah fokus, itu kira-kira apa? Itu rasa malas dan rasa ingin main HP terus. Kalau misalnya nih lagi belajar terus tiba-tiba males, atau lagi ada tugas tapi tiba-tiba males, biasanya apa yang Alia lakuin buat biar semangat lagi, biar rasa malasnya tuh hilang gitu? Saya pikir masih ada waktu untuk belajar nanti. Lalu apa nih yang terjadi setelah Alia bilang nanti-nanti? Kira nggak belajar? Akhirnya nggak belajar ya, ketunda lagi ya. Jadi kebiasaan menunda itu buat kamu jadi sulit buat mulai belajar ya. Oh ya, selain HP nih, ada hal lain nggak kira-kira yang nge-distract kamu buat belajar? Saya kan suka bosan belajar terlalu lama juga sih. Kalau misalnya belajar sama teman itu kira-kira bisa ngebantu Alia nggak? Mungkin sedikit bisa membantu ya. Kalau gitu kita perbaiki nih rencana sebelumnya yang udah kita buat. Menurut Alia, apa yang kira-kira sekiranya perlu diubah dari rencana kemarin? Mungkin saya bisa belajar seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Bagus sih ya rencananya. Terus gimana nih sama penggunaan HP? Kan Alia sering suka ke distract tuh. Mungkin notifikasi nonaktifkan HP, atau mungkin HP di luar jangkauan saya. Apa perlu minta bantuan sama orang tua, kayak misalnya nyimpen HP dulu selama Alia belajar, atau gimana? Mungkin iya, bisa minta tolong sama ibu atau bapakku untuk menyimpan handphone itu sebentar saja saat saya belajar. Kalau sekarang nih Alia belajar kira-kira berapa lama? Tetap 1 jam dalam 1 malam. Kalau udah terbiasa, apa kamu bersedia nih menambah jadi 1,5 jam gitu, pelan-pelan nambahin waktu belajarnya? Kalau bisa sih iya. Terus gimana nih, misal ada ajakan main game sama teman-teman kamu pas kamu lagi belajar? Mungkin saya akan nolak dulu sebentar, setelah belajar baru saya bisa lanjut lagi gitu. Menurut Alia itu bisa Alia lakuin? Insya Allah mungkin bisa. Oh iya, Ibu mau tanya, dari
skala 1 sampai 10 nih, seberapa yakin sih Alia tuh bisa ngejalanin rencana baru ini? Aku mungkin 9 atau 8. Kenapa alasannya? Karena mulai melihat kalau belajar membuat nilai saya lebih baik juga. Terus kira-kira buat Alia nih ada manfaat lain gak sih yang Alia rasain? Lebih tenang di kelas, lebih gampang memahami materi juga, nggak gelisah gitu. Jadi bisa lebih fokus lah ya. Terus gimana reaksi orang tua Alia pas ngelihat Alia ini udah ada perubahan loh sedikit demi sedikit? Mereka lebih senang juga dalam perubahan saya dan lebih bisa sedikit lebih percaya sama saya juga. Terus ngedenger apa reaksi orang tua Alia nih, perasaan Alia tuh gimana sih? Jadi semakin semangat sih. Jadi lebih semangat ya, lebih apa ya, ada motivasi lagi ya buat belajar. Terus alasan terbesar kamu tuh berubah bukan karena dipaksa guru, orang tua, tapi emang kemauan dari diri kamu sendiri ya. Pengen masa depan kamu tuh lebih baik lagi, tentunya bisa nyenengin hati orang tua kamu ya. Oh ya, ibu seneng dengernya. Itu berarti nunjukin bahwa keputusan untuk berubah itu datang dari diri kamu sendiri, bukan dari orang lain. Hari ini kita ngeliat bahwa kamu tuh udah bikin kemajuan ya, walaupun emang belum sempurna, karena pasti itu ada prosesnya, ada tahapannya. Kamu juga udah menemukan hambatan di diri kamu, terus kamu juga udah nyusun solusi yang tentunya lebih realistis lagi ya. Saya harap kamu tuh lebih konsisten lagi buat rencana ini, kayak semoga nggak ke distract lagi, semoga belajarnya lebih fokus lagi. Ya Bu, terima kasih udah membantu. Mungkin saya nanti bisa lebih disiplin lagi dengan waktu juga. Ya, saya percaya kamu mampu Alia. Ingat ya, perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukannya tuh tentunya secara terus menerus. Minggu depan kita bakal ketemu lagi ya buat melihat perkembangan kamu tentunya. Ibu mau follow up perkembangan kamu terus. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingannya juga selama ini ke saya. Ya sama-sama Alia, tetap semangat belajarnya. Iya Bu, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Halo Alia, gimana kabarnya pagi ini? Baik Ibu. Oke, jadi kan minggu lalu nih kita udah bikin rencana baru ya buat ngebantu kamu jadi lebih disiplin belajar lagi. Nah, hari ini kita bakal lihat nih gimana pelaksanaannya dan gimana perasaan kamu selama seminggu ini. Rasanya lebih baik juga, terus juga saya juga berhasil untuk belajar. Oke, nah yang penting kamu udah terus berusaha ya buat perbaikinnya. Oh iya, kalau boleh coba dong ceritain apa kira-kira udah berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini juga saya udah belajar secara rutin juga, udah berkurang juga pola bermain juga, walaupun sedikit kadang bermain sampai malam juga tapi nggak sesering yang awal. Bagus ya, ada progresnya yang ibu lihat. Terus gimana nih perasaan kamu pas belajar sama temen? sedikit lebih baik juga. Terus
nanya nih, kan kalau di pertemuan kemarin kamu masih suka ke distract ya sama main HP. Terus sekarang kira-kira gimana nih dengan penggunaan HP? Apa masih sering ke distract atau masih suka main game atau gimana? Kalau itu masih sedikit sih, cuma nggak sesering yang dari awal gitu. Oh ya, biasanya apa sih yang terjadi setelah kamu itu dapat godaan nih buat main HP? Saya lupa nyari aktivitas lain untuk biar nggak kegoda juga, udah untuk nggak kegoda lagi gitu. Oke. Terus gimana progresnya dengan tugas sekolah kamu minggu ini? Udah banyak yang tepat waktu juga, udah yang sedikit terlambat juga udah nggak terlalu kayak itu juga. Oke, berarti itu perkembangan yang udah bagus banget ya Alia. Artinya kamu tuh udah mulai konsisten buat belajarnya. Oke, jadi kita ingat balik ya tujuan kamu, ya itu sebelumnya pengen ningkatin nilai kan, dan tentunya juga pengen ngebanggain orang tua kamu. Nah, menurut kamu apa kamu udah lebih dekat dengan tujuan itu? Iya. Dari kebiasaan yang kamu lakuin nih, mana yang paling ngebantu kamu? Paling bantu tuh belajar sama teman juga sih, tetap mengenalkan juga. Oke, jadi kamu udah menemukan pola yang efektif ya buat kamu belajar. Dengan belajar sama teman, kamu bisa jadi lebih semangat lagi ya. Oh ya, apa kamu ngerasa lebih percaya diri di kelas sekarang? Sedikit sih. Oke, terus Ibu mau tanya nih, selain HP, kira-kira ada nggak sih hambatan lain yang kamu rasain di minggu ini? Rasa malas itu sih masih ada sedikit. Biasanya pas kamu lagi rasa malas, kamu ngelakuin apa? Nyari kesibukan. Mencari kesibukan gitu. Terus abis dari kesibukan nih, biasanya apa yang terjadi? Rasa malas itu berkurang sih. Jadi berkurang ya. Terus menurut kamu apa dengan cari kesibukan itu bisa membantu kamu tanpa mengganggu jadwal belajar kamu? Enggak sih. Selain itu, apa kamu ada tekanan gitu dari teman kamu? Enggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke, jadi mari kita perkuat rencana kamu ya. Apa yang pengen kamu pertahankan? Rasa pengen belajar terus aku pertahanin juga, terus juga rasa malasnya mungkin aku pengen hilangin sedikit. Oke, itu bagus ya. Terus kira-kira apa yang pengen kamu perbaikin nih? Rasa malas sih yang aku perbaiki juga hari ini. Oke. Terus kira-kira apa nih rencana kamu buat itu? Mungkin saya lebih memilih untuk punya aktivitas juga, kayak kegiatan sekolah terus dan lain-lain juga, biar rasa itu hilang. Bagus sih Alia, itu udah langkah yang bagus ya buat permasalahan kamu. Oke, Ibu mau tanya nih, sekarang dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu tuh bisa mempertahankan kebiasaan ini? 8/9. Oke, 8/9. Apa yang bikin kamu tetap di angka itu? Kan sebelumnya kamu juga milih skala segitu kan? Ya karena masih itu termasuk tengah-tengah juga sih, nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah juga.
gimana nih perasaan orang tua kamu sekarang lihat kamu kan kayaknya sekarang udah progresnya udah jauh lebih lagi ya dari sebelumnya. Sedikit lebih senang juga dia, nggak kayak yang awal-awal. Oke, jadi di sini kamu udah mulai ngelihat ya bahwa usaha kecil yang kamu lakuin itu udah mulai sekarang udah lebih konsisten lagi, terus udah ada perubahan ya ibu lihat. Ya. Oke, hari ini kan kamu udah nunjukin ya perkembangan yang baik banget tentunya. Udah ada progres, kamu nggak cuma ngejalanin rencana tetapi juga udah mulai memahami supaya tetap konsisten ya. Oke. Jadi ingat tantangan pasti masih ada tentunya. Terus tetapi kamu udah punya strategi gitu buat nanganinnya. Pesan ibu sih tetap disiplin ya, dan tentunya jangan mudah nyerah juga. Oke. Ibu percaya kamu tuh bisa dan terus berkembang. Jadi minggu depan mungkin terakhir ibu bakal ngeliat progres kamu lagi ya. Oke. Terima kasih Alia udah datang ke sini lagi, udah mau konsul dengan ibu dan udah bersedia untuk ibu follow up lebih lanjut. Ya, terima kasih juga ibu atas bimbingannya juga selama ini ya. Sama-sama Alia.